Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sahabat SD, sudah siap dan semangat ya untuk belajar? Kali ini kita akan belajar tematik kelas 5, tema 2, subtema 2 pembelajaran 4. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Anak-anak sahabat SD, apakah kamu suka membaca cerita pendek atau cerpen? Nah, coba sekarang bacalah cerpen berikut. Cerpen ini bercerita tentang tanggung jawab dalam keluarga. Tanggung jawab Ade oleh Gusti Nur. Sebenarnya Ade tahu dan mengerti. Setiap hari Kak Nina selalu membantu ibu menyiapkan makanan untuk dijual. Mengantarkan ke warung-warung dengan mengendarai sepeda sebelum pergi ke sekolah. Ade juga tahu Kak Nina sering terlambat tiba di sekolah karenanya. Tetapi anehnya Kak Nina tidak pernah tertinggal pelajarannya. Kak Nina di rumah selalu mengulang pelajaran yang diberikan di sekolah. Dan rasa-rasanya Kak Nina adalah orang yang paling baik di rumah ini. Dan Ade tidak pernah merasa iri bila Kak Nina dibelikan sesuatu sedangkan dia sendiri tidak. Tetapi sekarang ini, pagi hari ini Ade bersungut-sungut. Kak Nina sakit, berarti tidak berangkat ke sekolah dan tidak ada yang mengantar dagangannya ke warung-warung. Ibu sudah lama tidak bisa pergi kemana-mana karena mudah sakit kepala. Satu-satunya yang bisa diharapkan adalah Ade. Apa Ade tidak ingin membantu ibu? Sekali ini saja selagi kakakmu sakit, Dek. Ibu berkata dengan penuh harap. Ade hari ini ada ulangan, Bu. Harus berangkat lebih awal. Semalam tidak sempat banyak belajar. Jawab Ade sambil menyiapkan buku-bukunya. Wajahnya tampak cemberut. Ibu menarik nafas panjang mendengar alasan yang diberikan Ade. Kalau sudah demikian, mau apa lagi? Biarlah saya sendiri saja, Bu. Rasanya kepala saya sudah tidak pening lagi. Seru Kak Nina dari dalam kamar. Mendengar suara Kak Nina, ibu lalu meninggalkan Ade yang masih berwajah cemberut. Betul kau sudah sehat, Nina. Ibu khawatir nanti malah tambah sakitmu, kata ibu. Kak Nina bangkit perlahan dari tempat tidurnya lalu pergi ke kamar mandi. Ibu hanya mengawasi dari belakang sambil menggendong adiknya yang masih bayi. Kenapa tidak kau bilang dari tadi kalau badanmu tidak sehat, Nin? Kalau saja kau bilang selagi bapak belum berangkat, pasti bapakmu yang mengantarkan kue-kue dagangan kita ini, bisik ibu. Baru terasa setelah saya mandi tadi, Bu. Mulanya tak terasa apa-apa. Mungkin sebentar juga sembuh, Bu. Jawab Nina sambil terus berpakaian. Ade berangkat tergesa-gesa. Ada ulangan, begitu alasan yang disampaikannya untuk menolak tugas yang biasa dilakukan Kak Nina. Padahal ia tidak langsung menuju ke sekolah, karena di sekolah pada waktu sebagi itu masih sepi.
Bahkan mungkin gerbangnya belum dibuka. Dan sebenarnya pula tidak ada ulangan. Ade sengaja menolak tugas itu karena malu. Ia tidak mau teman-temannya melihatnya naik sepeda sambil membawa keranjang kue-kue. Ia tidak mau dikata-katai teman-teman seperti yang dialami Alip yang mengantarkan koran tiap pagi itu. Hari masih pagi benar. Ade tidak tahu akan kemana tujuannya pada pagi itu. Apakah akan mampir ke rumah Tina atau Ninu? Lebih baik ke rumah Yova saja. Biasanya anak itu sudah siap pagi-pagi sekali. Aku bisa meluangkan waktu menunggu siang di rumahnya, pikir Ade. Tiba di rumah Yova, Ade ternyata harus menunggu lama sekali. Yova masih berjalan-jalan bersama adiknya yang masih kecil. Mama Yova sedang menata meja makan untuk sarapan papanya. Kakak Yova sedang mengepel lantai. Papa Yova sedang mencuci mobil. Bi Ici sedang membantu mempersiapkan makanan di dapur. Dan Ade merasa jengah menunggu di teras. Tunggu sebentar, Dek. Yova cuma mengajak jalan-jalan Vina menghirup embun pagi. Tak lama lagi dia pasti kembali. Dia juga sudah siap akan berangkat, kata Papa Yova mencoba menenteramkan kegundahan Ade yang sedang menunggu itu. Tetapi yang dikatakan oleh Papa Yova itu ternyata lama sekali bagi Ade. Jam dinding di rumah Yova menunjukkan pukul 6 lebih 10 menit. Jarumnya bergerak perlahan. Ade semakin merasa tidak enak duduk di kursi teras. Tak lama kemudian Bi Ici mengantar secangkir teh manis dengan ubi goreng. Silakan diminum, Neng Ade. Bi Ici menawarkan. Saya mau berangkat dulu, Bi. Jawabnya kepada Bi Ici. Lalu kepada Papa Yova dia pamitan sambil bergegas pergi. Terima kasih Om, saya mau berangkat saja dulu. Mau mampir ke rumah Nino Om. Ia tiba-tiba gugup. Papa Yova keheranan. Demikian pula Bi Ici. Mereka heran melihat Ade tiba-tiba pergi dan melangkah lebar-lebar meninggalkan rumah itu. Semua orang sibuk, semuanya bekerja, semuanya tanpa kecuali. Kak Nina juga, padahal Kak Nina sedang sakit. Karena tanggung jawabnya sebagai anak tertua dan juga karena rasa sayangnya kepada keluarga, Kak Nina berpayah-payah pergi mengantar kue. Padahal Kak Nina sakit. Bagaimana kalau sakitnya bertambah parah? Bagaimana kalau Kak Nina jatuh dari sepeda karena kepalanya pening? Bagaimana kalau sampai Ade seperti ingin menangis. Selama perjalanan menuju ke sekolah, hatinya begitu gundah. Ia tak jadi ke rumah Nino. Sekolah masih sepi, baru beberapa anak saja yang datang. Selama pelajaran berlangsung, Ade tidak bisa memusatkan perhatiannya pada pelajaran. Beberapa kali ditegur Pak Adi karena melamun. Ia ingin segera pulang, ingin segera menjenguk Kak Nina. Mungkin Kak Nina tambah parah sakitnya. Mungkin Kak Nina jatuh dari sepeda karena kepalanya pening lalu ada kendaraan yang menabraknya. Hab. Kau sakit, Ade? Tiba-tiba terdengar teguran Pak Adi. Ade gelalapan. Rupanya tadi ia melamun selama Pak Adi menerangkan.
Pak Adi lalu menghampirinya, meraba keningnya. Ade jadi terharu. Kepalamu hangat, pulang saja ya, nanti bertambah parah, kata Pak Adi. Ade menurut, ia bergegas meninggalkan sekolah. Ade berjalan dengan setengah berlari agar secepat mungkin bisa tiba di rumah melihat Kak Nina. Dengan tergopoh-gopoh ia memasuki rumah. Ibu sampai keheranan melihat sikapnya. Lalu langsung menuju ke kamar Kak Nina dan Kak Nina terbaring di pembaringannya. Ade seperti ingin menubruk kakaknya yang sedang terbaring itu. Kak Nina jadi terheran-heran dibuatnya. Ada apa, Dek? Kenapa kau tiba-tiba begini? Tanya Kak Nina. Maafkan aku, Kak. Sebenarnya aku tidak ada ulangan. Aku cuma malu mengantarkan kue-kue itu. Ade langsung saja menangis. Suaranya jadi tidak jelas terdengar. Sudahlah, jangan menangis. Yang penting kau sudah menyadari kesalahanmu dan tak akan mengulanginya lagi. Untuk kali ini tak apa-apa. Kakak memaafkanmu, Dek. Lembut suara Kak Nina menyejukkan hati Ade, mengobati rasa sesalnya agar tidak berkepanjangan. Dan keesokan harinya Kak Nina masih sakit. Ade benar-benar melaksanakan apa yang dijanjikannya kepada kakaknya. Tanpa ragu lagi, Ade menjinjing keranjang kue-kue. Dengan sepeda ia berkeliling mengantar kue-kue itu ke warung-warung. Tak ada yang mengejek, tak ada yang menggoda, tak ada rasa malu. Yang ada adalah rasa tanggung jawab yang besar. Setelah membaca cerpen tanggung jawab Ade, mari kita menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Siapa tokoh dalam cerpen tanggung jawab Ade? Tokoh dalam cerpen tanggung jawab Ade yaitu Ade, Kak Nina, Ibu, Mama Yufa, Kakak Yufa, Papa Yufa, Bi Ici, dan Pak Adi. Berapa anggota keluarga Ade? Anggota keluarga Ade ada 5, yaitu Ade, Kak Nina, Ibu, Bapak, dan adik-adik yang masih bayi. Siapa yang bisa mengantar kue setiap pagi ke warung-warung? Yang bisa mengantar kue setiap pagi ke warung-warung adalah Kak Nina. Apa yang terjadi pada Kak Nina? Kak Nina sedang sakit sehingga tidak bisa mengantar kue. Bagaimana Ade menolak permintaan itu untuk menggantikan tugas Kak Nina? Ade menolak permintaan ibu untuk mengantar kue dan menggantikan tugas Kak Nina dengan alasan ada ulangan dan harus berangkat lebih awal. Mengapa Ade tidak mau menggantikan tugas Kak Nina? Ade tidak mau menggantikan tugas Kak Nina karena malu jika harus mengantarkan kue-kue. Di mana Ade menunggu sebelum berangkat ke sekolah? Ade menunggu di rumah Yova. Mengapa Ade merasa gundah saat berlangsung pelajaran di sekolah? Ade merasa gundah saat berlangsung pelajaran di sekolah karena ia ingin segera menjenguk Kak Nina. Apa yang dilakukan Ade setiba di rumah kembali? Setiba di rumah, Ade langsung menuju kamar Kak Nina. Apa yang dikatakan Kak Nina kepada Ade?
Kak Nina mengatakan kepada adik agar ia berhenti menangis. Kak Nina juga memaafkan adik karena ia menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi. Anak-anak sahabat SD, pada cerpen tanggung jawab Ade, ibu Ade mempunyai usaha makanan untuk dijual ke warung-warung. Dari usaha makanan itu tentunya ibu Ade akan memperoleh keuntungan. Keuntungan inilah yang akan menjadi tambahan penghasilan bagi keluarga Ade. Usaha yang dilakukan Ibu Ade tersebut merupakan contoh kegiatan ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga Ade. Supaya lebih jelas, simak penjelasan berikut ini. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi ini saling berkaitan satu sama lain. Satu kegiatan ekonomi terhambat akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya. Produksi. Apa itu produksi? Amatilah kegiatan ekonomi pengrajin gerabah. Seorang pengrajin akan mencari tanah liat sebagai bahan baku. Tanah liat ini diolah menjadi berbagai bentuk, misalnya gerabah. Gerabah yang sudah dibuat akan dijemur kemudian dibakar. Proses air gerabah tersebut diwarnai kemudian juga dijual kepada konsumen. Dari ilustrasi tersebut dapat dikatakan seorang pengrajin telah melakukan kegiatan produksi. Jadi, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Kegiatan produksi berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya proses produksi memungkinkan memperoleh balas jasa. Balas jasa ini berupa sewa, bunga modal, ataupun gaji. Dengan balas jasa ini, pemilik sumber daya ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidup secara memuaskan. Sementara itu, bagi produsen, adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Selanjutnya, keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Ini dilakukan dalam upaya mencapai kesejahteraan hidup. Distribusi. Setiap hari kamu makan dan menggunakan pakaian. Bahkan makanan tersebut dihasilkan di suatu daerah tertentu. Pakaian juga diproduksi di daerah tertentu. Untuk mendatangkan bahan makanan dan pakaian diperlukan kegiatan penyaluran. Kegiatan inilah yang disebut distribusi. Jadi, distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan akses yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai ke konsumen dengan cepat dan tepat. Konsumsi. Perhatikan aktivitas teman sekolah ketika waktu istirahat. Ada yang jajan di kantin, ada pula yang makan bekal dari rumah. Jajan di kantin dan makan bekal termasuk kegiatan konsumsi. Tidak hanya menghabiskan barang, kegiatan yang dapat mengurangi nilai guna barang juga termasuk kegiatan konsumsi.
Misalnya, kamu mengenakan seragam dan sepatu ketika sekolah. Jadi, konsumsi diartikan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Untuk mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan dapat berupa uang atau waktu. Dengan mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat berusaha memperoleh kepuasan optimal. Ini dilakukan untuk mencapai taraf hidup sejahtera. Setelah memahami penjelasan tentang kegiatan ekonomi masyarakat, sekarang kita tahu beberapa hal berikut ini. Apa pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat? Kegiatan ekonomi memiliki beberapa pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, kegiatan produksi berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya proses produksi memungkinkan memperoleh balas jasa. Bagi produsen, adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Kemudian kegiatan distribusi berpengaruh bagi produsen, konsumen, dan distributor. Bagi produsen dan konsumen, kegiatan distribusi bermanfaat untuk menyalurkan barang. Bagi distributor, kegiatan distribusi akan membantunya memperoleh penghasilan. Kemudian, kegiatan konsumsi berpengaruh bagi masyarakat untuk memperoleh kepuasan optimal. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai taraf hidup sejahtera. Berikutnya, apa kegiatan ekonomi dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat? Kegiatan ekonomi dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi mampu menambah penghasilan masyarakat dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pembelajaran pada tema 2, subtema 2 pembelajaran 4. Tetap semangat, rajin belajar, rajin beribadah, jadilah generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.